Bab 199. Berani mengganggu istriku? Melly Chavez mengucapkan kata-kata yang berat dan Gavin Blaine hanya bisa menurut, tetapi tidak berani untuk tidak mendengarkan. Di awal usia 30-an, Gavin Blaine berhasil mencapai posisinya saat ini di grup Happy, bukan karena kemampuannya, tetapi karena ia menjadi kekasih gelap Melly Chavez. Dia tahu betul bahwa Melly Chavez bisa memberinya kemuliaan dan kekayaan, dan dia juga bisa membiarkannya berkeliaran di jalanan. Tidak butuh waktu lama bagi Melly Chavez untuk berjalan keluar pintu dengan dingin, membawa tas LV. Karena sopan santun, setelah melihatnya, Aurora Bliss masih tersenyum, "Halo." Melly Chavez berhenti dan menatapnya dengan ringan, kulitnya bagus, putih. Sosoknya juga bagus, seperti jam tangan. Kata setelah selesai kalimat ini, Melly Chavez pergi seperti ratu yang sombong. Aurora Bliss membeku di tempat sampai setengah saat kemudian, pipinya memerah-marah karena penghinaan. Wanita keuangan yang bersamanya juga bereaksi dan berkata dengan marah, "Apakah wanita ini sakit? Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Terlalu tidak berpendidikan." Namun, meskipun marah, Aurora Bliss tidak akan mengejarnya untuk membuat masalah karena dia pada dasarnya bukan tipe karakter yang menunjukkan gigi dan cakarnya. Mengambil napas dalam-dalam, Aurora Bliss membuat dirinya lebih kuat, masih mengeluarkan senyum sopan, dan mengetuk pintu kantor. "Masuk." Di dalam ruangan, manajer umum Gavin Blaine memiliki sikap yang berbeda dari sikapnya sebelumnya. Dia berbaring di meja, menulis dan menggambar tanpa mengangkat kepalanya. Aurora Bliss berpikir bahwa dia menyetujui prosedur pinjaman untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan sopan, "Tuan Gavin, maaf mengganggu Anda." "Tuan Gavin, yakinlah bahwa perusahaan kami akan membayar kembali pinjaman ini sesuai jadwal dan tidak akan menimbulkan masalah bagi perusahaan Anda. Ada yang ingin saya katakan tentang pinjaman itu." Gavin Blaine mendongak dan melihat bahwa matanya menjadi main-main. Ada kejahatan yang tak terlukiskan di matanya, dan dia menatap payudara Aurora Bliss yang bangga tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia melihat sepasang sutra hitam Aurora Bliss yang menawan dengan kekaguman. Aurora Bliss tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia telah ditelanjangi dan diperlihatkan tubuhnya tanpa syarat. Gavin Blaine mendatanginya dan berkata dengan kasar, "Nona Bliss, jika Anda ingin meminjam uang dengan lancar, Anda harus memenuhi persyaratan pribadi saya. Lepaskan pakaian Anda dan biarkan saya mengagumi kulit Anda." "Apakah kulit Anda putih?" Aurora Bliss tertegun pada awalnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, "Tuan Gavin, tolong tunjukkan rasa hormat. Saya di sini untuk berbicara tentang bisnis, bukan untuk dihina oleh Anda." Gavin Blaine berkata, "Berhentilah berpura-pura, kamu adalah wanita penggoda, berbicara tentang bisnis di depan umum. Apakah kamu masih jarang menemukan hal-hal seperti itu? Ayo, jangan berpura-pura tidak bersalah di depan brother." Kata Gavin Blaine seperti hooligan dan mengulurkan tangan untuk memegang dagunya. Aurora Bliss dengan cepat menghindari, berkata dengan marah, "Gavin Blaine, aku memperingatkanmu, jangan bermain hooligan denganku, kalau tidak aku akan..." Plak. Gavin Blaine telah menamparkan wajahnya dengan keras. Mata Aurora Bliss bersinar penuh bintang emas, dan dia hampir jatuh ke lantai. Dia tidak pernah berpikir bahwa pinjaman baik yang dibahas di telepon akan menjadi perlakuan seperti ini. Penghinaan, ketidaknyamanan, kesedihan dan kemarahan. Aurora Bliss menangis. Wanita keuangan di luar pintu mendengar tangisan dan bergegas masuk, dan panik untuk menstabilkan Aurora Bliss. Melihat wanita lain masuk, Gavin Blaine harus menghentikan tindakan lanjutan dan berkata dengan arogan, "Pergi. Perusahaan kecil seperti Anda, saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang pinjaman." Aurora Bliss menangis, pikirannya kosong. Dia tidak tahu apa yang dikatakan petugas keuangan wanita di sampingnya, dan dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari gedung. Selain penghinaan, hatinya hanya tidak nyaman. Pada saat ini, Kenzie Harimurti sedang minum teh dengan Levi Louis di ruang teh lain. Levi Louis baru saja memeriksa tubuhnya. Dia dalam kondisi baik. Gejala keracunan perlahan menghilang. Selama dia terus minum obat sesuai metode Kenzie Harimurti, dia akan sembuh dalam waktu singkat. Levi Louis menunjukkan senyum bahagia dan hormat, dan hendak mengundang Kenzie Harimurti dan istrinya untuk tinggal untuk makan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, ponsel Kenzie Harimurti berdering. Setelah mendengarkan petugas keuangan wanita membicarakannya di telepon, Yuki dan mendengar Aurora Bliss menangis di sampingnya, ekspresi Kenzie Harimurti berubah dan dia tiba-tiba bangun. "Levi Louis, kamu punya anjing yang baik." Kenzie Harimurti menjatuhkan kata-kata berat ini dengan dingin, tanpa banyak menjelaskan, dan berjalan keluar dari ruang teh.
Hei, Tuan Kenzi, Anda. Melihat Tuan Kenzi tiba-tiba pergi, dan dia memberi dirinya perkataan dingin, seolah-olah dia memiliki prasangka terhadap dirinya sendiri, Levi Louis tidak dapat mengerti untuk waktu yang lama. Tuan Louis, saya mendengar panggilan yang baru saja diterima Tuan Kenzi. Sepertinya sesuatu terjadi pada istrinya. Jas hitam yang berdiri di samping berkata, "Apa yang terjadi dengan Nyonya Harimurti?" Setelah mendengar ini, Levi Louis menyipitkan matanya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Jika sesuatu terjadi di pihak Nyonya Harimurti, itu hanya bisa terjadi selama proses pinjaman. Levi Louis memikirkan sikap dingin Kenzi Harimurti terhadapnya dan kata-kata kasar yang dia tinggalkan, dan dia tidak bisa tidak menamparkan pahanya, berdiri dengan gugup. Tidak bagus, aku khawatir orang buta Gavin Blind yang menyinggung Nyonya Harimurti. Ayo, mari kita lihat apa yang telah dia lakukan. Levi Louis sangat marah, takut bawahannya akan menyinggung Nyonya Harimurti. Jika dia menyinggung Nyonya Harimurti, itu berarti dia menyinggung Kenzi Harimurti. Apakah hidupnya akan lebih baik di masa depan? Apalagi sekarang dia masih membutuhkan Kenzi Harimurti untuk membantunya menyembuhkan racun. Jika ada rekan setim babi yang berani membuat masalah pada saat ini, Levi Louis bersumpah bahwa dia akan dicabik hidup-hidup. Kenzi Harimurti berjalan buru-buru ke kantor manajer umum Happy Finance, mendorong pintu dengan keras, dan berjalan ke ruangan dengan wajah dingin. Siapa Anda dan siapa yang mengizinkan Anda masuk? Gavin Blind duduk di belakang meja eksekutif dan melihat bahwa pemuda yang masuk tampak seperti pencari nafkah kelas bawah. Namamu Gavin Blind? Kenzi Harimurti berkata dengan dingin, kamu yang baru saja menamparkan istriku? Apa, istrimu? Gavin Blind tertegun sejenak, lalu bereaksi, dia tidak bisa memikirkannya. Wanita yang menakjubkan presiden wanita, untuk menemukan suami yang tidak kompeten seperti itu, benar-benar buta. Oh, ternyata Nona Bliss adalah istrimu. Aku tahu dia punya suami yang malang sepertimu. Seharusnya aku menamparnya beberapa kali lagi saat itu agar dia mengerti bahwa wanita seperti dia adalah wanita yang tidak punya hati, bodoh. Gavin Blind setengah tersenyum, menggoda yang asli. Kenzi Harimurti diam-diam marah dan bertanya, memukuli wanita saya dan masih berani mengatakan hal seperti itu kepada saya, apakah Anda tidak takut sama sekali? Takut. Gavin Blind tersenyum liar dan meletakkan kakinya di meja lalu berkata, hal macam apa kamu? Kamu berani memberitahu saya, apakah aku takut? Kamu mungkin tidak tahu seberapa besar kemampuan Happy Finance Gavin Blind saya yang bermartabat di Wakanda. Gavin Blind berkata dan mencemoohnya, nak, karena kamu ingin membela istrimu, kakak Gavin akan melayanimu. Pengawal, kemari dan suruh dia berlutut. Kuberi beberapa tamparan untuk memenuhimu hari ini. Namun, sebelum kata-katanya tidak berakhir, Levi Louis sudah membawa beberapa setelan hitam, menerobos masuk dengan marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan Gavin Blind beberapa kali, menyebabkan Gavin Blind melolong lagi dan lagi. Kemudian beberapa setelan hitam mencengkeramnya seperti serigala, menekan keras ke tanah, dan berlutut di kaki Kenzi Harimurti. Kamu berani menyinggung Tuan Kenzi untuk sesuatu yang tidak membuka matamu. Hari ini, aku ingin kamu mengerti bagaimana menulis kata-kata mati. Mendengar Levi Louis mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tahu bahwa pemuda yang mencari masalah ini benar-benar tidak biasa. Gavin Blind menatap Kenzi Harimurti dengan ngeri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan dia mulai takut. Bab 200. Minta maaf pada istri Tuan Kenzi. Di bawah mata ketakutan Gavin Blind, Levi Louis mengubah wajahnya, seperti seorang siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Dia datang ke Kenzi Harimurti dengan tulus dan ketakutan, dan berkata, ya, saya minta maaf Tuan Kenzi. Pada Nyonya Harimurti, ketika hal seperti itu terjadi, Levi Louis yang harus disalahkan. Levi tidak memiliki kendali pada bawahannya, dan ketika dia melakukan hal semacam ini, Levi harus meminta maaf kepada Tuan. Levi Louis buru-buru membungkuk dalam-dalam saat dia berbicara. Gugup dan ketakutan, dia tidak berani berdiri untuk waktu yang lama. Levi Louis tahu betapa berbakatnya pria seperti Kenzi Harimurti. Jika kejadian hari ini membuatnya menyimpan dendam, Levi Louis sangat khawatir, tidak hanya Gavin Blind yang terkutuk, tetapi juga dia akan terlibat dan menderita semacam balas dendam yang tak tertahankan. Bagaimanapun, Gavin Blind yang memukul Nyonya Harimurti adalah bawahannya. Menghadapi kepanikan Levi Louis dan permintaan maaf yang hati-hati, Kenzi Harimurti mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama.
Berbicara secara logis, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan Levi Louis tidak mengetahuinya, jadi dia tidak bisa menaruh keluhan ini di kepala Levi Louis. Tetapi untuk beberapa alasan, Kenzie Harimurti memiliki kesan buruk tentang Levi Louis, seorang pengusaha Taipan terkenal. Dia dulu adalah saudara ipar Levi Louis, Paijo Chavez, yang menyinggung perasaannya dengan arogan, tetapi sekarang dia adalah manajer umum perusahaan keuangannya, menggertak Aurora Bliss. Kenzie Harimurti tidak bisa tidak memiliki indera penglihatan pada sarang ular dan tikus. Dia pikir Levi Louis ini hanya takut sehingga menjadi orang yang berbudi luhur dengan orang-orang di sekitarnya, jadi dia tidak akan menjadi burung yang baik. Kenzie Harimurti berkata dengan dingin. Tuan Louis, setiap kali aku bertemu denganmu, aku akan bernasib buruk. Aku tidak tahu, mungkinkah kita tidak cocok? Hati Levi Louis tenggelam setelah mendengar ini. Levi Louis lebih tua dari lingkaran bawah tanah, teman yang patuh dan pemalu. Dia tahu betul apa maksud Tuan Kenzie dengan mengatakan ini. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya lebih rendah, menggertakkan giginya, mengangkat tinjunya dan berkata, Tuan, tolong tenang, Levi telah melakukan sesuatu yang salah dan membuat Tuan Kenzie tidak senang, dan Levi harus keras, dengan harus membayar harganya. Tanpa sepatah kata pun, Levi Louis membuka tangannya ke kiri dan kanan di depan Kenzie Harimurti, menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dengan sikap tegas dan tegas, tidak menunjukkan belas kasihan pada dirinya sendiri, tak ada lagi gaya orang yang sombong seperti di masa lalu. Beberapa pengawal berjas hitam tampak ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Levi Louis, seorang pengusaha yang bermartabat dan terkenal di dunia, begitu takut pada pria bernama Kenzie Harimurti ini sehingga dia tidak akan ragu untuk berlutut lantai dan memukul pipinya. Gavin Blind, yang berlutut di tanah, sangat ketakutan sehingga dia hampir membuang air seninya. Cukup. Kenzie Harimurti adalah orang yang masuk akal. Melihat Levi Louis harus menamparkan dirinya sendiri, dia meraih tangannya tepat waktu, dan berkata dengan nada lambat. Sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, Anda tidak ada di sana, dari awal hingga akhir, dan tanpa menyadarinya. Tuan Kenzie. Setelah mendengar ini, Levi Louis diam-diam merasa sedikit bersalah. Sepertinya Tuan Kenzie bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Mendengarkan ini, berarti Tuan Kenzie tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa istrinya dipukuli oleh bawahannya tanpa alasan. Bahkan ketika ini terjadi, Tuan Kenzie masih bisa tetap tenang dan tidak banyak menyalahkan dirinya sendiri. Temperamen Tuan ini benar-benar mengagumkan. Levi Louis tergerak dan berkata, Tuan, silakan duduk. Masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nyonya Harimurti telah dipermalukan oleh saya, dan Levi ini harus mencari keadilan untuk Nyonya Harimurti. Kenzie Harimurti mengerti setelah mendengar itu, Levi Louis ingin membawa Gavin Blind untuk dioperasi. Dia mengangguk ringan dan duduk di sofa. Levi Louis berbalik dan berkata dengan tegas. Gavin Blind. Katakan padaku, tangan mana yang memukul Nyonya Harimurti? Gavin Blind bergidik ketakutan, dan merangkak ke tanah berlutut, memeluk paha Levi Louis dan menangis dengan menyedih. Maafkan saya. Saya tahu saya salah dan sekarang. Gavin Blind bergidik ketakutan, dan merangkak ke tanah berlutut, memeluk paha Levi Louis dan menangis dengan menyedihkan. Tuan Louis, Tuan Louis. Tolong, maafkan saya. Saya tahu saya salah dan sekarang, aku tahu aku dalam masalah. Tolong lihat kakak iparku dan biarkan aku pergi. Wanita favorit Levi Louis dalam hidupnya, Melly Chavez pernah mematahkan kaki teman sekelasnya karena hasutannya. Dia hampir ditangkap dan dipenjara. Pada saat itu, Gavin Blind berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, yang menyelamatkan Melly Chavez dari 2 tahun penjara. Karena hubungan inilah Melly Chavez memperlakukan Gavin Blind secara berbeda, dan Levi Louis mencintai istrinya, jadi dia menghargai Gavin Blind dan menjadikannya CEO perusahaan keuangan. Jika dia menyinggung orang lain, Levi Louis pasti akan mengingat tentang persahabatan antara Melly Chavez dan Gavin Blind, dan tidak akan mempermalukan Gavin Blind. Tapi situasi hari ini berbeda, Gavin Blind menyinggung wanita Kenzie Harimurti. Levi Louis menarik napas dalam-dalam dan membenci bahwa besi itu bukan baja. Saudaraku, jangan salahkan aku karena menjadi kakak tertua tanpa kasih sayang. Kamu memiliki kesulitan hari ini, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu buta, karena kamu tidak boleh menyinggung perasaan wanita Tuan Kenzie. Dia berbalik dan tidak melihat, suaranya dingin. Ayo semua.
Tanyakan tangan yang mana, dan di depan Tuan Kenzi, patahkan tangannya untuk menebus kesalahan. Ya. Melihat palu yang menakutkan, Gavin Blaine cemas dan takut dan berteriak dengan keras. Tuan Kenzi, tolong, lepaskan aku. Saya salah, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong Tuan, saya tidak akan pernah berani menyinggung wanita Anda lagi. Kenzi Harimurti acuh tak acuh dan matanya acuh tak acuh. Hancurkan. Mengetahui bahwa Kenzi Harimurti tidak akan memaafkannya, Levi Louis melambaikan tangannya dan memerintahkan eksekusi. Beberapa jas hitam berhenti bertanya. Mereka bekerja sama untuk menahan tangisan Gavin Blaine, dan satu orang menarik lengan kanannya, lalu menekannya dengan kuat ke ubin lantai, melihat jarinya, dan mengangkat palunya dengan dingin. Tuan Kenzi, harap optimis. Sekarang saya akan meminta maaf untuk Anda. Jas hitam yang mengeksekusi eksekusi pertama-tama memberitahu Kenzi Harimurti, dan kemudian membantingnya dengan palu. Ibu jari Gavin Blaine hancur dan berubah menjadi daging giling berdarah. 10 jari terhubung ke jantung, rasa sakitnya luar biasa. Gavin Blaine menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia dipegang erat oleh beberapa jas hitam, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Kenzi, harap optimis. Kali ini, jari telunjuk Gavin Blaine. Jas hitam itu mengumumkan lagi, dan itu dibanting dengan palu lain. Dia menggigil, dan genangan air kencing kotor mengalir keluar darinya. Tuan Kenzi, harap optimis. Suara dingin jas hitam itu terdengar lagi, kali ini jari tengah Gavin Blaine. Gavin Blaine tidak tahan lagi, dia membuka tenggorokannya dan menangis dengan keras. Kakak ipar, kakak ipar. Kemari, tolong aku. Palu itu jatuh tanpa ampun dan tanpa ampun, Gavin Blaine berteriak lagi, wajahnya tidak berdarah, dan rasa sakitnya sangat besar. Seluruh tubuhnya kejang-kejang dan dia hampir pingsan. Tuan Kenzi, harap optimis. Kali ini, itu jari manis Gavin Blaine. Jas hitam itu mengangkat palu tanpa emosi, dan hendak membantingnya ketika suara wanita yang marah datang dari luar pintu masuk. Berhenti, lepaskan dia. Melly Chavez, yang telah mendengar berita itu, datang ke pintu dengan wajah dingin. Gavin Blaine bergidik ketakutan, dan